Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan dari teman kita ya. Jadi teman kita ini menanyakan tentang persamaan reaksi yang terjadi pada sebuah percobaan, dan kalau kita lihat di sini kalian sudah bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang. Jadi yang dimaksud dalam percobaan pada teman kita ini merupakan percobaan mengenai penentuan bilangan oksidasi nitrogen. Jadi yang diminta dalam soal ini yaitu menuliskan semua reaksi yang terjadi beserta bilangan oksidasi nitrogen pada setiap percobaan ini. Jadi ada 4 percobaan. Yang pertama adalah reaksi asam nitrat dengan tembaga. Yang kedua itu adalah pemanasan garam nitrat. Yang ketiga adalah reduksi nitrat tapi dalam larutan basah. Dan yang keempat pembentukan dan reaksi redoks asam nitrit. Kita disuruh menuliskan setiap reaksi yang terjadi beserta biloks dari atom N-nya. Kita akan coba cek satu-satu ya. Yang pertama, saya perlu kasih tahu ke kalian bahwa setiap percobaan ini dari nomor 1 sampai nomor 4 ini bukan merupakan percobaan yang berkelanjutan. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita lihat sini ya, ini reaksi asam nitrat dengan tembaga. Maksudnya gitu, jadi setiap praktikum ini, setiap percobaan ini memerlukan bahan-bahan yang berbeda-beda tapi tetap dengan menggunakan unsur nitrogen di dalamnya. Jadi, nah kalau misalnya kita lihat untuk yang pertama, itu dia diminta untuk menuliskan reaksi asam nitrat dengan tembaga. Asam nitrat tahu ya, HNO3. HNO3 ini karena HNO3 itu dia biasanya direaksikan dalam fase aqueous ditambah dengan logam tembaga, berarti Cu dalam fase solid. Nah, reaksi antara asam nitrat dengan tembaga itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia menghasilkan gas nitrogen dioksida atau dia menghasilkan gas nitrogen monoksida. Apabila dia pekat, apabila dia konsentrasi dari HNO3 yang direaksikan itu adalah pekat, maka yang terjadi reaksinya adalah dia menghasilkan gas nitrogen dioksida. Jadi dia pertama mereaksi, kalau dia direaksikan antara logam tembaga dengan larutan asam nitrat ini, pertama dia akan menghasilkan garam tembaga 2 nitrat ya. Garam tembaga 2 nitrat ini fasenya adalah aqueous ditambah dengan gas nitrogen dioksida. Dan dia pun juga menghasilkan air kayak gitu. Kita coba setarakan dulu reaksinya. Ini adalah 4 HNO3, terus ini 2 NO2, dan sini 2H2O. Oke. Nah, nanti kalau kalian mereaksikan ini di dalam praktikum yang sebenarnya, maka hal yang muncul itu adalah dia larutan tembaga 2 nitrat ini, dia awalnya berwarna hijau. Lalu setelah itu perlahan-lahan dia akan berwarna hijau kecoklatan karena adanya gas nitrogen dioksida ini yang berwarna coklat. Dan kalau kita lihat di sini bahwa gas nitrogen dioksida ini merupakan gas yang disebut dengan gas tertawa atau laughing gas, karena dia merupakan gas yang beracun dan dia memiliki bau yang sangat busuk dan berwarna coklat seperti itu. Itu kalau kita mereaksikannya dengan asam nitrat yang pekat. Apabila kita mereaksikannya dengan asam nitrat yang encer, maka yang terjadi bukan reaksi ini, melainkan dia akan menghasilkan gas nitrogen monoksida. Jadi dia tetap menghasilkan garam tembaga 2 nitrat, CuNO3 2 kali dengan fasenya itu adalah aqueous, namun dia akan menghasilkan gas nitrogen monoksida dan dia tetap akan menghasilkan air. Kita akan coba setarakan persamaan reaksinya. Ini jadinya 3Cu, ini ada 8 HNO3, ini dia akan menjadi 3CuNO3 2 kali, dan gasnya yang dihasilkan ada sebanyak 2 mol. Dan ini akan terjadi apabila dia direaksikan dengan asam nitrat encer, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, antara gas nitrogen dioksida dengan gas nitrogen monoksida itu dia tidak berwarna, namun sama-sama beracun. Jadi kita bisa cek seperti itu ya. Apabila kalian ingin mengubah dari yang pekat menjadi yang encer, kalian tinggal tambahkan air, sehingga hasil yang terjadi itu adalah larutannya yang awal tadi saya bilang hijau kecoklatan, dia akan menjadi warna biru. Seperti itu. Itu untuk yang reaksi yang pertama. Kalau kita lihat untuk biloks nitrogennya, saya langsung bahas untuk biloks nitrogennya ya. Untuk yang asam nitrat, dia biloks nitrogennya ada +5, lalu dia mengalami reduksi menjadi nitrogen dioksida, ini gasnya itu ada +4, dan dia mengalami reduksi sebanyak 1 elektron untuk yang reaksi dengan asam nitrat pekat. Sementara untuk asam nitrat encer, dia awalnya juga +5 di HNO3, dia akan mengalami reduksi menjadi +2. Jadi dia mengalami reaksi reduksi dengan sebanyak 3 elektron untuk yang biloks nitrogennya. Oke,
kita hapus untuk nomor 1. Dan sekarang untuk yang nomor 2, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa reaksi ini keempat-empatnya tidak berkelanjutan ya. Jadi untuk yang nomor 2, itu reaksinya kalian bisa mereaksikan dengan, kalian bisa bahannya itu adalah garam nitrat apapun, cuman biasanya yang digunakan adalah tembaga 2 nitrat. Jadi CuNO3 2 kali, dan ini biasanya kita buat dalam bentuk larutan. Kalau kalian lihat di dalam lab, bubuk dari tembaga 2 nitrat ini warnanya biru. Jadi kalau kalian larutkan menjadi larutan tembaga 2 nitrat, maka dia warnanya akan menjadi biru. Dan apabila dipanaskan garam nitrat ini, dia ditambahkan sedikit pemanasan ya, maka dia akan terurai menjadi seperti ini, tembaga 2 oksida dengan padatan, dengan fasenya itu adalah solid, dan juga dia tetap menghasilkan gas nitrogen dioksida, dan dia juga menghasilkan gas oksigen. Kita akan coba setarkan dulu reaksinya. Ini pertama 2, lalu saat ini juga 2 CuO, dan ini 4 NO2. Jadi yang paling jelas pertandanya di sini bahwa ini reaksinya kan, ini kan larutannya biru ya. Cuman yang terjadi waktu dipanaskan dia akan menghasilkan endapan di dasar gelas kimia atau di dasar tabung reaksinya itu berwarna hitam karena tembaga 2 oksida ini berwarna hitam padatannya. Dan seperti biasa dia menghasilkan gas nitrogen dioksida yang warnanya juga coklat. Keberadaan gas oksigen di sini juga tidak bisa dideteksi karena gas oksigen kan tidak berwarna ya, jadi tidak bisa diketahui. Nah, cuman ini juga sudah cukup jelas karena kelihatan dari warnanya yang sudah dihasilkan, yaitu warna hitam CuO dan gas coklat nitrogen dioksida. Kalau kita cek sekarang untuk bilox nitrogennya, itu yang pertama dia berubah dari plus 5 menjadi plus 4 pada NO2. Jadi dia mengambil reduksi sebanyak 1 elektron, sama seperti yang nomor 1 tadi. Ini untuk yang nomor 2. Sekarang untuk yang nomor 3, reduksi nitrat dengan larutan basah. Jadi reduksi nitrat ini pertama yang digunakan itu adalah HNO3, asam nitrat ya. Ini dalam fase aqueous-nya. Lalu setelah itu karena dalam larutan basah, kita harus menggunakan larutan lain yang bersifat basah. Biasanya yang digunakan adalah natrium hidroksida, NaOH, dalam fase larutan juga. Dan dalam kali ini kita mau mereduksi asam nitrat ini dengan menggunakan logam. Biasanya yang digunakan adalah logam aluminium. Jadi logam aluminium. Seperti itu. Nah, reaksi yang terjadi pada praktikum yang nomor 3 ini adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat sekarang, ini yang digunakan ya dalam percobaan ketiga ini. Reaksi yang terjadi itu adalah, kita langsung tulis aja ion-ionnya yang bereaksi. Jadi asam nitrat itu dia mengandung ion nitrat, ditambah dengan NaOH dia mengandung ion hidroksida. Oke, lalu karena larutan basah yang digunakan itu cukup encer sehingga dia ditambahkan dengan H2O, liquid ya, lalu ditambah dengan padatan Al, padatan aluminium. Dia akan menghasilkan seperti ini. Dia akan menghasilkan gas amonia ditambah dengan ini, senyawa kompleks ini. ALOH 4 kali. Ini dalam fase larutan. Kalau kita coba ya setarakan, dia akan menjadi 3NO3-, ini jadinya 5OH, dan air yang dilibatkan cukup banyak, ada 18 mol, dan ini logamnya ada 8 mol. Dia menghasilkan gas amonianya itu sebesar 3 mol, dan aluminium pentahidroksonya itu sebesar 8 mol. Dan ini dia dilakukan dengan cara pemanasan. Jadi ini 8 mol ya, kayak gitu. Dan yang paling menandakan jelas reaksi yang terjadi itu dia ketika kita reaksikan ini semua ke dalam sebuah tabung reaksi, dan apabila tabung reaksi itu ditutup dengan kertas lakmus merah misalkan, maka dia akan mengubah kertas lakmus merah itu menjadi warna biru. Kenapa? Karena gas amonia yang dihasilkan itu merupakan gas amonia yang bersifat basah, yaitu dengan pH-nya sebesar 9. Dan kalau kita cek untuk bilox nitrogennya, untuk NO3 biasa plus 5 N-nya, dan dia akan mengalami reduksi menjadi gas amonia dengan biloxnya sebesar plus 3. Jadi dia mengambil reduksi sebesar 2 elektron. Ini yang terjadi pada reaksi percobaan yang ketiga, reduksi nitrat dalam larutan basah. Oke. Dan yang terakhir itu adalah pembentukan dan reaksi redoks dari asam nitrit. Kalau kita tadi bahas sebanyak dari nomor 1 sampai nomor 3 itu asam nitrat, ya sekarang ini adalah asam nitrit. Jadi yang kita reaksikan bukan HNO3 melainkan HNO2. Oke. Dan
Untuk mereaksikannya, itu kita harus membuat supaya asam nitrit ini dihasilkan dari suatu reaksi. Dan reaksinya itu adalah kita mereaksikan antara asam sulfat dengan fasenya adalah larutan, itu ditambah dengan padatan dari natrium nitrat NaNO3. Ini padatannya. Dan dia kalau kita direaksikan, itu dia akan menghasilkan natrium hidrogen sulfat NaHSO4 dalam fasenya larutan, ditambah dengan asam nitrit. Asam nitrit ini juga merupakan larutan, dan dia akan menghasilkan gas oksigen. Seperti itu. Kalau kita coba reaksikan, ini semua sudah setara, tinggal O-nya berarti tambah setengah. Oke, ya, berarti sudah setara ya. Jadi, kita bisa menghasilkan asam nitrit ini dengan cara mereaksikan asam sulfat dengan padatan natrium nitrat seperti itu. Dan dia akan menghasilkan dua larutan, yaitu natrium hidrogen sulfat dan asam nitrit. Oke, dalam kasus ini saja, itu pilox N-nya berubah dari plus 5 menjadi plus 3 pada asam nitrit, sehingga dia mengambil reduksi sebanyak 2 elektron. Itu untuk yang pertama. Dan asam nitrit yang dihasilkan ini dia harus mengalami reaksi redoks. Jadi biasanya praktikum yang terjadi itu dia dibagi menjadi 3 tabung ya. Yang pertama untuk tabung yang pertama, jadi larutan yang sudah dihasilkan itu dibagi menjadi 3. Jadi untuk yang pertama tabung reaksi yang pertama itu kita bisa memanaskan asam nitrat yang sudah dihasilkan, dan dia akan menjadi asam nitrit berubah menjadi asam nitrat. Oke, ditambah dengan gas nitrogen monoksida dan air, kayak itu. Ini dia 2 molnya, itu saja. Jadi dia mengalami pemanasan. Kalau dia dipanaskan, dia akan menghasilkan seperti ini. Dan ini dia merupakan reaksi disproporsionasi karena otomatis asam nitrit ini berperan sebagai oksidator maupun sebagai reduktor. Kalau kita lihat, pilox nitrogennya dia plus 3, berubah menjadi plus 5, dan di nitrogen monoksida ini berubah menjadi plus 2. Jadi dia mengalami oksidasi 2 elektron, sekaligus dia pun juga mengalami reduksi sebanyak 1 elektron. Seperti itu. Dan seperti saya sudah bilang bahwa gas nitrogen monoksida ini merupakan gas yang bening. Jadi dia tidak berwarna, namun baunya juga tidak terlalu kentara, namun dia merupakan gas yang beracun. Ini untuk tabung reaksi yang pertama. Untuk tabung reaksi yang kedua, yang tetap berisi asam nitrit juga, itu dia bisa direaksikan dengan kalium iodida. Jadi dia direaksikan dengan I-, ya, dan dia akan menghasilkan gas nitrogen monoksida juga, dan air, dan larutan dari I2. Kayak gitu. Jadi kalau kita coba setarakan, ini berarti dia jadi 2HNO2, ditambah dengan 2I-, ditambah dengan 2NO, ditambah dengan 2H2O, ditambah dengan I2. Dan hal yang paling penting kelihatan dalam reaksi ini adalah terbentuknya larutan I2, di mana larutan ini merupakan larutan yang berwarna coklat. Jadi kelihatan ya hasil reaksinya. Dan pada reaksi ini, pilox yang terjadi itu adalah mulai dari plus 2, dia mengalami reaksi reduksi ya, dari plus 3 menjadi plus 2. Jadi dia mengalami reduksi sebanyak 1 elektron. Seperti itu. Ini untuk tabung reaksi yang kedua. Dan terakhir untuk tabung reaksi yang ketiga yang masih berisi asam nitrit tadi, itu dia diberi perlakuan lagi yang berbeda, yaitu dia diberikan larutan yang sangat kuat oksidatornya. Jadi dalam hal ini ada kalium permanganat. Jadi dia reaksinya seperti ini. Saya langsung saja langsung saja 6H+ ditambah dengan 5NO2- ditambah dengan kalium permanganat. Kalium permanganat dia mengandung ion permanganat kan, MnO4- Aks, dan ini dia molnya 2. Dia akan menghasilkan zat yaitu 5NO3- asam nitrat ya, ion nitrat, dan 2Mn+, Mn2+ maksud saya, ditambah dengan 3H2O. Dan ini reaksi yang terjadi merupakan reaksi oksidasi, di mana dia nitritnya itu dia piloxnya plus 3, dan dia naik berubah menjadi nitrat menjadi plus 5. Jadi dia mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Dan yang paling kelihatan itu adalah pada larutan ini MnNO3 2 kali, mangan 2
nitrat ini dia merupakan larutan yang berwarna ungu. Jadi itu sangat jelas kelihatannya pada saat reaksi ini terjadi. Seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan video pada praktikum bilox nitrogen ini. Semoga bermanfaat video ini, dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email, kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.